warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita hormati segenap keluarga besar Majelis Muslimah Al-Batul Banjarmasin yang diketuai Ustazah Firdaus PSA. Kita doakan semoga beliau beserta dengan segenap keluarganya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Ibu Gubernur Kalimantan Selatan Hajjah Fathul Jannah, Ibu Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hajjah Eliana Trisna, juga ibu-ibu Forkopimda Kalimantan Selatan yang semuanya kita hormati, kita muliakan, juga segenap syarifah, segenap ustazah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan pimpinan-pimpinan majelis ta'lim. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, juga baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam keadaan terjaga, meninggal dunia husnul khatimah, dan kelak di hari akhirat nanti dapat berjumpa, dapat berada dalam rombongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat besar dalam kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini untuk membahas salah satu, bahkan yang paling penting dari seluruh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, yang tidak sah salat kita kecuali dengan setiap rakaat kita membacanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini Allah Subhanahu wa taala ikut hadir di majelis ini, maka sangat mungkin seperti yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 jam dalam menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Semoga Allah terima semuanya. Semoga Allah menjadikan duduk kita di tempat ini dari pagi hingga siang nanti menjadi sesuatu yang bermakna.
menjadi sesuatu menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjadi sebab naiknya iman takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab terampuninya segenap dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang Allah bagi-bagikan di majelis-majelis ilmunya para ulama, Allah Subhanahu wa taala juga turunkan di majelis kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, melainkan ilmu yang didengar dengan kedua telinga kita, disimak sepenuh pemikiran kita, difahami dalam jiwa kita. Kemudian Allah turunkan ia menjadi cahaya di dalam hati kita, memandu seluruh anggota tubuh kita hingga kita dapat menjadi hamba-hambanya yang solehah, hingga kita dapat menjadi hamba-hambanya yang mengerti makna dan tujuan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah, biniyatin nafa' wal intifa' wal mudhakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah menyapa hati, memahami jalan dan tujuan hidup di dunia ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk dapat memahami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah disebut Al-Fatihah li'annaha Fatihatul Kitab. Disebut surat Al-Fatihah karena surat ini menjadi surat pertama, surat pembuka untuk seluruh isinya Al-Quran. Ia bukan merupakan wahyu yang pertama kali turun, akan tetapi secara tertibnya menjadi surat pertama dalam seluruh Al-Quran. Jadi teman-teman, surat itu ada tertib tanzili, ada tertib kitabi atau qiraati, ada tertib yang secara turunnya waktunya, ada juga tertibnya yang secara pembacaannya. Nah, surat Al-Fatihah ini merupakan surat pertama
dalam urutan kitabnya, dalam urutan bacaannya. Akan tetapi seperti yang kita tahu, ayat pertama yang turun bukanlah Fatihatul Kitab, melainkan surat Iqra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau ada yang tanya, Ustazah, para sahabat tuh taunya dari mana? Kalau yang ini nih surat yang urutannya pertama, atau ini masuknya di ayat ini, atau ini masuknya di ayat ini, tuh gimana taunya gitu? Saudaraku sekalian saya muliakan, mereka taunya dari bacaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat Quran turun, kemudian Nabi Muhammad membacanya di antara surat Al-Baqarah, maka taulah mereka bahwa itu merupakan bagian dari surat Al-Baqarah. Bahkan ayat yang terakhir, salah satu dari ayat-ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, merupakan bagian dari surat Al-Maidah. Padahal Al-Maidah itu merupakan surat keempat, surat kelima dari urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Maka semuanya itu mereka tahu dari bacaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kepada suratul Fatihah. Saudaraku sekalian, para ulama mengatakan, dan ini bisa dirujuk di dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in, dan berulang kali disampaikan juga oleh guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Para ulama mengatakan bahwasanya jumlah surat, jumlah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi-nabinya ada 4 kitab, bersama dengan ada 100 suhuf, 100 sahifah, 100 lembaran. Jadi ada 104 kitab dan sahifah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Jadi kalau sahifah itu hanya berupa lembaran-lembaran saja. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Allah Musa. Yang sahifah itu ada 60, ada 160 turun kepada Nabi Ibrahim, 40 turun kepada Nabi Musa. Sementara kitab turun kepada 4 orang nabi, yaitu Nabi Allah Dawud alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim diturunkan Taurat, Nabi Dawud diturunkan Zabur, Nabi Isa diturunkan Injil, kemudian baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan kepadanya Al-Qur'an. Para ulama mengatakan isi kandungan dalam seluruh 4 kitab sekaligus 100 sahifah yang turun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, semuanya ini teman-teman saudaraku sekalian tergabung di dalam Al-Quran. Karenanya Al-Quran disebut, salah satu julukannya adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin yang artinya adalah kitab yang mengumpulkan seluruh makna dari kitab-kitab yang terdahulu. Para ulama meriwayatkan, mengatakan bahwasanya dan isi kandungannya Al-Quran dari awal hingga akhirnya semuanya telah tergabung di dalam surat kecil 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Karenanya membaca Al-Quran seperti membaca seluruh kitab-kitab. Membaca Fatihah dan memahaminya, membaca Fatihah dan memahaminya,
seperti membaca seluruh Al-Quran. Kandungannya. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa gitu? Karena Al-Quran itu mengajarkan ketauhidan. Surat Al-Fatihah mengajarkan ketauhidan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Isinya Al-Quran, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isinya Al-Quran berisi rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semesta, bukan hanya saja kepada manusia, melainkan kepada seluruh semesta. Allah ringkaskan dalam firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim. Isi Al-Quran bercerita mengenai keadaan-keadaan sesudah kematian, mengenai keadaan saat sakaratul maut, mengenai keadaan di dalam kuburan, mengenai keadaan hari kiamat, idza zulzilatul ardu zilzalaha, idza waqa'atil waqi'ah. Banyak ayat bercerita tentang keadaan kiamat, dan banyak ayat menceritakan tentang hari hisab, menceritakan tentang hari perhitungan amal, menceritakan tentang tatayuris suhuf, pembagian buku-buku rapot kita, menceritakan tentang bagaimana manusia melewati jembatan sirat, menceritakan tentang bahwa semua manusia adalah musafir, dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Allah ringkaskan dalam ayat Maliki Yaumiddin, penguasa hari akhir. Al-Quran bercerita tentang tata cara beribadah. Al-Quran bercerita tentang pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat. Al-Quran bercerita tentang perintah-perintah tawakal, sabar, syukur. Al-Quran bercerita tentang tafwid, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bercerita tentang zikir, Al-Quran bercerita tentang doa, fadhkuruni adzkurkum, ud'uni astajib lakum. Semua itu tata cara kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala Allah ringkaskan menjadi iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Al-Quran bercerita tentang doa, doanya orang-orang soleh, harapan-harapan hamba-hamba Allah. Al-Quran banyak menceritakan tentang doa-doa, dari doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari doanya Nabi Allah Nuh alaihi salam, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun. Doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Doanya Nabi Allah Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Doa demi doa para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, doa demi doa orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dalam Al-Quran menceritakan tentang jalan kehidupan umat manusia, perjalanannya, dunianya hingga akhiratnya.
menceritakan tentang jalan lurus yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hamba. Kamu pegang ini, ambil jalan ini, jalan lurusku, satu aja. Tapi semua hamba-hamba tercinta di sisiku berada di jalan tersebut. Kamu gak usah cari jalan yang lain. Diringkas Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untukku jalan lurusmu. Allah kemudian kasih tahu, kalian hidup di dunia, ikuti jalan lurusku. Jalan yang kayak gimana ya Allah? Jalan sholat, jalan ibadah? Allah nggak kasih tahu itu. Tapi yang Allah kasih tahu biar kita gampang. Biar kita gampang. Cari orangnya, ikuti jalannya. Bukan pelajari dulu jalannya, karena pelajarinya dari siapa? Nanti salah-salah, bingung-bingung. Allah kasih tahu, ikutin mapnya, ikutin petanya. Petanya adalah cari di sekeliling kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan tetapkan mereka di antara kalian semuanya. Siapa ya Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ikutilah jalan ini, jalannya orang-orang yang telah aku beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka ya Allah? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat paling banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ya Allah? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Isinya Allah cerita, kelompok yang aku cintai, yang aku berharap kalian mengikuti jalannya, as-siratul mustaqim, jalan lurus kalian aku berikan, aku terangkan kepada kalian, ikuti mereka. Siapa mereka ya Allah? Yang paling depannya minan nabiyyin, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'u ba'dhum 'ala ba'd. Sebagian yarfa'ullahu ba'dhum 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat sebagian dari yang sebagiannya. Sedikit sekalian saya muliakan, para nabi-nabinya Allah yang paling depan. 124.000 nabi kabarnya yang Allah Subhanahu wa taala punya dari sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Di antara 124.000 nabi tersebut terdapat para rasul di antara mereka, yang mana para rasul lebih mulia daripada para nabi. Para nabi diberi wahyu tapi tidak diminta untuk menyampaikannya kepada umat. Sementara para rasul, mereka diberi wahyu dan diminta untuk menyampaikannya kepada umat. 313 para rasul yang Allah Subhanahu wa taala punya dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. La rasula ba'dah, tidak ada rasul yang diutuskan sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 313 tersebut ada 25 nabi rasul yang lebih depan lagi dari mereka, dari 313 orang tersebut yang wajib kita ketahui nama-namanya, sebab merekalah yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dari 25 nabi tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan ada 4 di antaranya ulul azmi, nabi paling mulia. Jadi ini kalau ibaratnya barisan terdepan para nabi 124, di antara 124 nabi tersebut ada yang lebih maju lagi, mereka para rasul 313.
Di antara para rasul tersebut ada yang lebih depan, di antara mereka ada 25 nabi rasul. Kemudian di antara 25 nabi rasul tersebut ada 4 yang paling utamanya ulul azmi, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh. Ada 5 ya, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulul azmi 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 5 tersebut yang paling depannya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Ana sayyid walad Adam wala fakhr, kata Nabi Muhammad dalam salah satu ucapannya. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia, dan aku tidak berbangga atas hal tersebut. Siratal mustaqim, pemegang benderanya, pimpinan siratal mustaqim, baginda kita Nabi besar Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang lainnya, Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Sayyidul awwalin wal akhirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh umat manusia. Pemimpin seluruh umat manusia, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Bu, dari zaman Nabi Adam hingga zaman umat yang terakhir nanti, pemimpin seluruh umat manusia adalah bagindamu, adalah nabimu, adalah rasul yang telah Allah utuskan kepadamu, Sayyiduna Muhammad. Dan hati saya berbunga-bunga ketika saya menyadari fakta bahwa manusia paling mulia di atas muka bumi hingga kelak di hari akhirat nanti adalah seseorang yang di masa hidupnya tengadah tangannya adalah mendoakan kita umatnya. Dan saya terharu dan saya penuh syukur sekaligus penuh rindu ketika saya tahu bahwa pemimpin seluruh umat manusia yang bahkan Nabi Musa berada di belakangnya, yang bahkan Nabi Ibrahim berada di belakangnya, yang bahkan Nabi Nuh berada di belakangnya, yang bahkan Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan, kemudian diperintahkan malaikat-malaikat sujud kepadanya, adalah seseorang yang telah berkata, fasbiru hatta tulquni alal haud. Pesan cintanya kepada kita umatnya yang datang sesudah kematian beliau. Beliau pesankan kepada para sahabat-sahabatnya dalam hadis wada, dalam peristiwa haji wada. Hadisnya disebut sebagai hadis wada. Nabi Muhammad berkata setelah sebelumnya mengatakan falyuballighu syahid minkumul ghaib. Kalian para sahabatku yang berjumpa denganku, mendengarkan ucapanku ini, tolong sampaikan kepada generasi yang sesudahnya, umatku yang aku tidak berjumpa dengannya. Sampaikan terus sampai manusia umatku di zaman akhir
Hingga sampailah hadis tersebut kepada saya, kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad yang datang 1500 tahun sesudah beliau. Fasbiru hatta tulquni alal haud. Wahai umatku, bersabarlah, kelak kalian akan berjumpa denganku di depan telagaku. Umatku, bersabarlah. Apabila ada hal-hal tidak menyenangkan dalam kehidupan kalian, yang sabar, yang sabar. Hatimu terluka, yang sabar. Seseorang yang kamu sayang meninggalkanmu, yang sabar. Kesayanganmu dalam hidup, orang tuamu, suamimu, anakmu berpulang duluan kepada Allah, yang sabar. Kamu diberi kemiskinan, yang sabar. Kamu diberi rasa sakit, yang sabar. Hatta tulquni alal haud. Aku akan menunggu kalian di depan telagaku. Manusia agung, pemimpin para nabi ini, cintanya kepada kita umatnya luar biasa. Pemimpin, pemegang bendera Siratal Mustaqim, jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin, jalan lurusku hanya satu, kata Allah, sirat. Sirat, bukan subul, bukan banyak jalan. Sirat hanya satu aja, jembatan menyampaikan kalian kepadaku hanya satu. Pimpinannya, ketuanya, yang pegang benderanya, panglimanya Sayyiduna Muhammad. Di belakangnya 4 nabi sisa ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Belakangnya 20 nabi sisa dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui namanya, dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakang mereka ada sisa dari 313 yang sudah dikurangi 25 tersebut. Di belakangnya ada 124,500 nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita sekalian umat manusia. Di belakangnya minan nabiyyin was-siddiqin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ataupun dari kalangan tabi'in, Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib, dan lain-lainnya. Dari kalangan tabi'in, Sayyidina Imam Malik dan para ulama-ulama yang lainnya. Terus generasi demi generasi dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ada di kalangan as-siddiqin yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan berada dalam siratal mustaqim. Ikuti para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyampaikanmu kepada para nabi-nabinya Allah. Para nabi-nabinya Allah akan menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Miliki hati yang memiliki sambungan dengan para wali. Kita di Indonesia punya 9 wali songo dan punya wali-wali yang lain-lainnya. Di setiap daerah ada
hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Syekh Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanallah, dan para ulama-ulama yang lain, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang lain-lainnya. Terus kemudian di belakang mereka minun nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, para syuhada. Siapa syuhada? Para pejuang-pejuang Islam. Siapa para pejuang? Yang gugur di medan peperangan membela agama Allah, dan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ajaran agama Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sebab ulama banyak juga dari sejak zaman dulu, ada banyak ulama-ulama usuk, ulama-ulama yang buruk, yang gak ngajakin orang ke jalan Allah, melainkan na'udzubillah min dzalik, hanyalah ulama yang mengajarkan umat untuk mencintai dirinya. Ulama tersebut mengajak orang bukan kepada benderanya Allah dan Rasulnya, li'la kalimatillah, melainkan mengajak orang untuk memuliakan benderanya dia sendiri, namanya dia yang diagung-agungkan. Bahkan banyak diantara mereka yang berdakwah, mengajar, menyampaikan syiar agama Allah hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Bukan itu para syuhada, melainkan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang kita doakan. Semoga para ulama-ulama kita Allah Subhanahu wa taala karuniakan keikhlasan sehingga dapat termasuk di antara kelompok orang yang ada di barisan syuhada. Para guru-guru kita doakan, terutama yang sekarang sedang berdiri, sedang duduk di hadapanmu ini, kayak kelihatan ngajar. Mudah-mudahan bukan cuman kelihatannya, kayak mengenalkanmu kepada Al-Fatihah, kayak mengenalkanmu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi itu kan kelihatannya, hakikatnya tidak ada sesiapapun dapat menilai. Hakikatnya nanti ketahuan sesudah siang berbicara ini masuk ke dalam alam kuburnya. Apakah Allah ridha padanya hingga dibukakan pintu rahmatnya, ataukah Allah murka padanya karena ketidakikhlasan dalam hatinya hingga Allah tutupkan pintu rahmat darinya? Syuhada, pejuang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antaranya insyaallah. Para ustazah, para daiyah, semoga masuk di antaranya. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga pejabat yang adil, termasuk juga pengusaha yang jujur. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan, katanya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tajir al-amin as-saduq ma'asyuhada yaumil qiyamah. Pedagang, pebisnis, tapi dia jujur, dia benar, dia bertakwa kepada Allah, dia takut jangan sampai usahanya membuat Allah murka. Dia takut nipu orang, dia takut mahaknya orang. Dia benar dalam dagangannya, dan dia punya cinta kepada umat Nabi Muhammad hingga banyak membantu umat Nabi Muhammad, pengusaha, dermawan, dan dia benar
dalam usahanya tersebut jujur, takut kepada Allah untuk mengerjakan dosa-dosa dalam usahanya, ma'asyuhada yaumal qiyamah, di akhirat nanti Allah akan gabungkan bersama dengan para pejuang-pejuang di jalan Allah. Sebab mereka dengan kejujuran mereka dan dengan kedermawanan mereka, mereka termasuk di antara kelompok orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di belakang para syuhada, di belakang para ulama, para pejuang di jalan Allah, wassalihin minan nabiyyin wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ada orang-orang soleh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah kayak lagi mau ngasih tahu, jalan lurusku kamu cari orang-orang soleh. Di kampungmu kamu cari orang-orang soleh. Kumpulnya di mana? Ikut barengan sama mereka. Kumpulnya orang-orang soleh membuatmu kenal sama para ulama. Para ulama membuatmu kenal sama para wali-walinya Allah. Para wali-walinya Allah akan mendekatkanmu kepada nabi-nabinya Allah, akan membuatmu mengenali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad akan membawamu kepada Allah. Itulah jalan lurusnya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalian jangan ikuti maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Pelaku dosa, pelaku maksiat. Kamu jangan ngikuti jalan mereka yang gak pernah ingat sama Allah, yang gak pernah mengerjakan sholat. Dek, gak usah segitunya dek sama aktor Korea. Sampai HP-mu wallpapernya gambarnya aktor Korea. Ya ustazah kan gak boleh dipoto. Lah terus? Ya udah saya taruh aja ustazah aktor Korea. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu pandangi orang yang bahkan Allah tidak mengizinkan mereka untuk sholat 2 rakaat sekalipun sepanjang hidupnya. Gak gitu ceritanya, gak gitu caranya. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan ikuti ustazah, saya mah gak ngikutin ustazah, saya tetap sholat, saya tetap pakai jilbab ustazah. Saya hanya cinta, saya hanya ngefans. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nabi Muhammad mengatakan seseorang di akhirat nanti akan digiring di belakang yang dia cinta. Mau digiring sama orang-orang yang bahkan seumur hidupnya nggak pernah menyebut nama Allah? Mau digiring di belakang seseorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah Allah izinkan meletakkan dahinya di tempat sujud? Ya dia kan emang gak beriman ustazah. Bu, hidayah itu miliknya Allah. Kalau seseorang dicinta sama Allah, Allah akan izinkan hambanya tersebut yang dia cinta untuk membenamkan dahinya di tempat sujudnya kepada Allah. Sering saya sampaikan, ketika seseorang sholat, bukan hanya karena dia mau sholat, melainkan karena dia punya nilai di sisi Allah, hingga Allah mengizinkannya untuk menghadapkan diri kepadanya. Ketika seseorang gak sholat,
Bukan hanya karena dia nggak mau sholat. Ketika seseorang meninggalkan sholat, bukan karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia tidak lagi bernilai di sisi Allah, sehingga Allah tidak mengizinkannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sama kok kita juga. Kalau sebel sama orang, kita nggak mau lihat mukanya. Kalau lagi gak seneng sama seseorang, benci sama seseorang, kita nggak mau mendengar suaranya. Makanya saya tahu nih, yang hadir di sini nggak ada yang benci sama saya. Saya tahu nih, yang hadir di sini pasti seneng, sayang, cinta mudah-mudahan sama saya. Karena kepengen ketemu, pengen lihat, pengen dengar suara, kan begitu? Sebab orang tuh teman-teman saya sekalian, kalau nggak suka, nggak mau lihat mukanya, nggak mau dengar suaranya. Allah gitu, Allah gitu. Allah ketika nggak suka sama seorang hamba, bisa jadi Allah tetap kasih harta, bisa jadi tetap Allah Subhanahu wa taala kasih rumah, kendaraan, bisa jadi. Bisa jadi Allah tetap biarkan dia punya keluarga, punya orang yang dia sayang dan menyayangi dia, punya suami yang cinta sama dia, bahkan cintanya ugal-ugalan kata orang. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi yang pasti, ketika seseorang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dimurka Allah Subhanahu wa taala, Allah tak sudi melihatnya menghadapkan dirinya kepada Allah dalam salat-salatnya. Allah tak berkenan mendengar suaranya memanggil-manggil nama Allah, berzikir dan berdoa, hingga orang tersebut pun tidak lagi melakukan hal tersebut. Maghdubi alaihim, mereka lah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan hatimu tidak memiliki cinta kepada seorang pun dari mereka. Jalan hidupnya jangan kamu sukai. Jangan sampai kamu pakai penutup aurat, jilbab kamu pakai, bahkan kaos kaki kamu pakai. Tapi pas ngelihat orang-orang yang lagi berjemur di pantai di Bali, kamu bilang enak ya mereka, nggak harus ribet-ribet sama jilbab, nggak harus ribet-ribet menutup aurat, enak ya mereka. Itu adalah siratil maghdubi alaihim. Itu adalah jalannya orang yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tertarik darinya. Khawatir kamu akan diusir dari siratal ladzina an'amta alaihim. Sebab itu tuh kayak kamu udah dikasih, ditaruh di belakang rombongan ini, udah masuk dalam rombongan ini, kemudian kamu liatin gitu, enak banget tuh ya yang di luar. Itu yang digiring di belakangnya Fir'aun, kayaknya enak tuh ya. Itu yang digiring di belakang Haman, di belakang Qorun, di belakang Abu Jahal, tuh kayaknya enak ya. Ah, saya mau ke sana aja. Kalau itu diketahui oleh yang bikin rombongan, bisa jadi kamu dikeluarkan dari rombongan tersebut. Sama kayak kamu udah ada nih di dalam masjid ini, kamu udah ada di dalam masjid, tapi kamu bilang, ih enak banget yang di luar ya. Ucapanmu kalau didengar sama panitia, Bu, pengen di luar. Iya kayaknya enak ya. Ah, yuk mari saya antarkan keluar. Biar yang di luar bisa ada yang masuk di dalam. Karena yang di luar sejatinya kepengennya ada di dalam. Bukan begitu? Maka jangan pernah tertarik dengan ghairil maghdubi alaihim, dengan jalannya orang-orang yang dimurka.
waladdallin, dan jangan pula kamu ikuti jalannya orang-orang yang tersesat jalan. Sama orang yang nyasar kok kamu kepengen, sama orang yang nyasar kok kamu pengen ikutan. Jangan ikutan jalannya orang-orang yang sesat, jalannya orang-orang yang salah jalan, yang kesasar. Jangan ikut. Siapa mereka? Yang menuhankan Tuhan lain selain Allah, yang menuhankan seorang nabi. Nabi diutus Allah malah dituhankan. Jangan ikut, kata Allah. Mereka adalah dhalin, orang-orang yang salah jalan. Jangan sembah patung, jangan sembah berhala, jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, tapi Nabi Muhammad cerita, inna likulli ummatin ijl wa ijlu ummati ad-dinar wad dirham. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya setiap umat punya sesembahan. Kayak umatnya Nabi Musa, ikutan sesembahannya Musa As-Samiri, yaitu menyembah anak sapi, ijl namanya. Karena Musa Samiri yang hidup sezaman Nabi Musa, ngelihat apapun yang disentuh sama malaikat Jibril bisa hidup. Dia ngelihat ada anak sapi, diambilkan tanah yang udah tersentuh malaikat Jibril, diletakkan kepada anak sapi tersebut, anak sapinya bisa bicara. Akhirnya umat yang tersesat menyembah anak sapi ini, anak sapinya Musa Samiri. Sampai sekarang nih ada aja orang-orang yang menyembah sesuatu yang bukan sesembahan. Itu sebabnya kita harus selalu bilang la ilaha illallah. Tak ada sembahan kita selain Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bercerita, likulli ummatin ijl. Tiap umat tuh kayak ada aja gitu yang disembah selain Allah di dalam umat tersebut. Wa ijlu ummati, umat saya ini terfitnahnya bukan sama menyembah orang, menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah batu. Enggak, kata Nabi Muhammad, umat saya jarang yang begitu, hampir enggak ada yang begitu. Tapi umat saya juga punya sesembahan. Apa itu wahai Rasul? Ad-dinar wad dirham. Banyak di antara mereka yang menyembah uang. Kemanapun uang mengajaknya, dia akan ikut. Kemanapun yang ada uangnya, dia bakal ikut, tanpa peduli bahkan terhadap urusan halal ataukah haram. Apapun aja yang bisa mendatangkan uang, umat saya nih, kata Nabi Muhammad, terfitnahnya gara-gara urusan uang. Para istri jadi istri yang gak bener seringkali gara-gara urusan uang. Anak jadi anak yang durhaka sama orang tua, seringkali urusannya adalah karena urusan uang. Rebutan warisan saudara sama saudara, dia nggak tahu bahwa hal tersebut membuat sedih yang berada di dalam kuburan. Jadi anak durhaka, jadi saudara yang jahat sama saudaranya gara-gara urusan uang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak nih di antara kita yang terfitnah sampai nggak bisa jadi orang baik, nggak bisa jadi hamba Allah yang solehah hanya karena urusan uang. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Karena bagaimanapun, seperti yang sering saya sampaikan, di mana-mana majelis, sesedikit apapun uangmu, rezekimu,
cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun uangmu, sebanyak apapun rezekimu, nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Hidup ini murah, yang mahal adalah gayanya. Karenanya sering saya sampaikan padamu, tolong ingat-ingat terus pesan saya ini teman-teman saudara sekalian. Kalau hidupmu pengen tenang, jangan banyak. Ingat terus itu. Ingat terus itu. Insya yang di atas, insya. Saya minta padamu, kata-kata saya ini biarkan terngiang di pikiranmu, biarkan kamu ulang-ulangi di pikiranmu, sehingga kalau datang tanggal kembar kamu pengen check out Shopee, dan kamu lihat uangmu, danamu terbatas, ya. Teman-teman saudariku sekalian, jangan kemudian kamu berpikir untuk pinjol. Jangan kamu kemudian kepikir buat ngambil hutangan sama temenmu, sama orang lain yang emang dari awal niat ngutangnya mau nggak bayar, apalagi yang kayak begini nih. Mereka adalah orang-orang yang menuhankan uang. Kamu jangan jadi yang semacam itu. Saya khawatir jika kamu termasuk yang kelompok ini, khawatir di hari akhirat nanti kamu tidak berada dalam siratal ladzina an'amallahu alaihim, karena kamu telah menjadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kamu mengikuti orang yang sesat jalannya karena menuhankan uang. Jangan begitu. Jadi begitu lihat udah scroll Shopee, mau check out yang mana nih ya, dananya nggak cukup. Ingat-ingat ucapan saya, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Buat makan, buat minum, buat pakai baju cukup. Nyatanya saya sampai sekarang nggak pernah lihat orang telanjang terus tanyain, kok nggak pakai baju bu, atau kok nggak pakai kerudung ibu nih, kayak baju tuh yang nggak pakai kerudungan. Ustazah, saya nggak punya ustazah. Nggak pernah saya dengar. Betul? Saya nggak pernah tahu ada orang kok sekarang kurusan bu, ya saya nggak punya, nggak bisa makan ustazah. Nggak pernah saya, nggak pernah. Walaupun ngelihat orang kurusan saya tanya, kenapa lagi diet ustazah? Lagi diet. Kan begitu. Jadi saudaraku sekalian saya mulakan, hati-hati, ikuti minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jangan ikuti maghdubi alaihim, pelaku dosa, pelaku maksiat. Jangan ikuti waladdallin, orang-orang yang sesat jalannya. Itu suratul Fatihah secara umum maknanya, karena mengumpulkan semua jalan hidup umat manusia. Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menjadikan surat ini surat paling penting di dalam seluruh isi Al-Qur'an, yang kamu bahkan diminta untuk membacanya dalam setiap rakaat salatmu, baik wajib maupun sunnah. Katanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqra'u khalfal imam illa bi ummil kitab. Janganlah kamu baca bersama dengan bacaannya imam selain surat Al-Fatihah. Artinya setiap rakaat kalau imam udah baca tuh kamu gak usah baca lagi kecuali surat Al-Fatihah. Walaupun imamnya udah baca,
kamu tetap harus baca. Wajib dalam setiap rokaat sholat kita, buat ngingetin kita sama jalan hidup kita, buat ngingetin kita tentang makna bismillah, tentang makna hamdalah, tentang makna ar-rahmanir rahim, tentang makna maliki yaumiddin, tentang makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, diulang-ulang terus, biar terus aja kamu hadirkan dalam tiap sholat kamu. Saya Bu, ini tips dari saya. Saya kalau baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tempuhkan untuk saya jalan hidupnya orang-orang saleh. Siratal ladzina an'amta alaihim, saya bayang-bayangin orang-orang saleh. Ya Allah, tempuhkan untuk saya jalan hidupnya Sayyidah Fatimah Zahra. Ghairil maghdubi alaihim, bukan ahli maksiat, waladdallin, bukan jalan yang sesat. Terkadang-kadang siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, tempuhkan untuk saya jalan lurusnya para wali-walimu, ya Allah. Sayyidina al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, tempuhkan untuk saya jalan lurusnya. Dan tentu saja yang paling sering, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, tempuhkan untuk saya jalan hidupnya Nabi Muhammad sebagai pimpinan dari an'amta alaihim. Andai setiap sholat kita bisa menghadirkan mereka dan kita minta pada Allah agar kita ditunjukkan, diikutkan jalan lurus mereka, niscaya sesudah ribuan rakaat kita lakukan dari sejak balik sampai dengan sekarang, tentu keadaan kita tak akan lagi menjadi keadaan yang salah. Kita tentu tak akan pernah kehilangan arah. Kita tentu tak akan pernah menjadi seseorang yang tersesat jalan.